Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusyairi Baginda Maulana, nomor BP 2011082013. Saya dari kelas 1B TRPL ingin mempresentasikan tugas agama yang berjudul Aplikasi Syariah Halal dan Haram dalam Islam. 1. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Nafza adalah zat yang mempengaruhi sistem tubuh, terutama sistem saraf pusat sehingga menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan fungsi sosial. Jenis zat yang diklarifikasikan sebagai nafza cukup beragam. Alkohol hanya salah satunya. Barangkali Anda pernah mendengar istilah sabu, ganja, morfin, putau, ekstasi, atau yang non-obat seperti ganja, opium, tembakau sintetis gorila, bahkan zat di sekitar kita seperti aroma lem merek tertentu dan aroma bensin. Selain dapat memberikan sensasi fly, tenang, atau mungkin bergairah sampai taraf halusinatif, zat-zat nafza yang disalahgunakan ini mengakibatkan kecanduan. Rumusan masalah: apa itu nafza? Apa saja jenis-jenis nafza? Apa saja bahaya nafza bagi kesehatan? Tujuan: mengetahui apa itu nafza menurut Islam serta bahaya dan jenis-jenis nafza. Bab 2. Pembahasan. Pengertian nafza. Narkoba berasal dari kata narkotik yang berarti obat bius. Kata narkotik tersebut merupakan turunan dari kata narkan, bahasa Yunani, yang berarti menjadi kaku. Di dalam dunia kedokteran disebut narkos atau narkosis, yang dapat diartikan sebagai pembius dan terutama digunakan dalam proses pembedahan. Istilah lain dari narkotika adalah narkotikum atau obat tidur. Jadi dapat disimpulkan bahwa narkotik merupakan zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran seseorang, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Maka zat jenis ini hanya boleh digunakan di bawah pengawasan dokter, karena di dalam narkotik itu sendiri terdapat zat yang dapat mempengaruhi kerja sistem saraf. Narkoba adalah segolong obat, bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh berpengaruh terutama pada fungsi otak, susunan syaraf pusat, dan sering menimbulkan ketergantungan atau adiktif. Terjadi perubahan pada kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya. Zat yang ditelan masuk ke lambung, lalu ke pembuluh darah. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika dan psikotropika di suatu sisi bermanfaat bagi pengobatan atau pelayanan kesehatan, tapi di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan dan sering disalahgunakan untuk maksud pengobatan, tetapi untuk menikmati pengaruhnya. Oleh karena bahayanya, peredaran dan pemakaian keduanya diatur dalam undang-undang. Jika dilakukan di luar ketentuan hukum, merupakan kejahatan. Kejahatan narkotika dan psikotropika bersifat transnasional, sehingga perlu dikendalikan, diawasi secara ketat. Bahan adiktif lain adalah bahan lain yang dapat menyebabkan ketergantungan dan sering disalahgunakan, bahkan menjadi pintu masuk bagi penggunaan narkotika dan psikotropika. Narkoba sudah kita ketahui bersama bagaimana dampak bahayanya. Narkoba dapat merusak jiwa dan akal seseorang. Berbagai efek berbahaya sudah banyak dijelaskan oleh pakar kesehatan. Begitu pula mengenai hukum penggunaan narkoba telah dijelaskan oleh para ulama mazhab sejak masa silam. Dalam istilah para ulama, narkoba ini
penggunaan narkoba telah dalam istilah para ulama, narkoba ini masuk dalam pembahasan mufattirat, pembuat lemah, atau mukhadirat, pembuat mati rasa. Seorang pakar kesehatan pernah mengatakan yang namanya narkoba pasti akan mengantarkan pada hilangnya fungsi kelima hal yang Islam benar-benar menjaganya, yaitu merusak agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimullah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan dan diharamkan. Berdasarkan kesepakatan para ulama, bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Majmu' al-Fatawa. Narkoba termasuk dalam kategori khamar. Meskipun dalam arti sempit, khamar sering dipahami sebagai minuman keras, arak, atau sejenisnya minuman yang memabukkan. Karena itu, sebagian ulama klasik mengartikan khamar adalah minuman yang memabukkan atau minuman yang bercampur dengan alkohol. Paling tidak, khamar seperti ini yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat jahiliyah para pra-Islam. Bahkan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan, tidak kurang dari 250 istilah yang mereka gunakan untuk menyebutnya istilah-istilah khamar. Namun dalam artian luas, khamar tidak saja berupa minuman atau sesuatu yang mengandung alkohol. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, telah menceritakan pada kami Yahya bin Yahya, dia berkata, saya bacakan di hadapan Malik dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai bid'u, yaitu minuman yang terbuat dari madu. Maka beliau bersabda, setiap zat yang memabukkan itu khamar, dan setiap zat yang memabukkan itu haram. Jenis-jenis nabza. A. Narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, narkotika dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1 adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, contoh heroin, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, contoh morfin, petidin, turunan garam dalam golongan tertentu. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan yang banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan, misalkan kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tertentu. B. Psikotropika. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang dapat dikelompokkan dalam 4 golongan. Psikotropika golongan 1 adalah psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, yang termasuk golongan ini yaitu MDMA, ekstasi, LSD, ST. Psikotropika golongan 2 adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan yang dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi kuat menimbulkan ketergantungan, contoh amfetamin, fensiklidin, sekobarbital, metakualon, metilfenidat, Ritalin. Psikotropika golongan 3 adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi sedang menyebabkan ketergantungan, contoh fenobarbital dan
Psikotropika golongan 4 adalah psikotropika yang mempunyai khasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh diazepam, clobazam, bromazepam, clonazepam, chlordiazepoxiate, nitrazepam, BK, DUM, MG. C. Zat adiktif. Zat adiktif merupakan penghantar untuk memasuki dunia penyalahgunaan narkoba. Pada mulanya setiap nyicip zat adiktif ini sebelum menjadi pecandu aktif. Zat adiktif yang akrab di telinga masyarakat ialah nikotin dalam rokok dan etanol dalam minuman beralkohol dan pelarut lain yang mudah menguap seperti aseton, tiner, dan lain-lain. Dalam Kepres tahun 1997, minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, dengan cara fermentasi maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol. Minuman alkohol dibagi menjadi 3 golongan sesuai dengan kadar alkoholnya, yaitu golongan A, minuman beralkohol dengan kadar etanol 1% sampai 5%, contoh bir, Greensen. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 5% sampai 20%, contoh anggur kolesom. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 20% sampai 55%, contoh arak, whisky, vodka. Bahaya nafza. 1. Opiat atau opium, candu, merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap, inhalasi, menimbulkan rasa kesibukan, menimbulkan semangat, merasa waktu berjalan lambat, pusing, kehilangan keseimbangan atau mabuk, merasa rangsang birahi meningkat, hambatan seksual hilang, timbul masalah kulit di sekitar mulut dan hidung. 2. Morfin merupakan zat aktif narkotika yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfin. Cara pemakaian disuntik di bawah kulit ke dalam otot atau pembuluh darah intravena. Menimbulkan euforia, mual, muntah, sulit buang hajat besar, konstipasi, kebingungan, konfusi, berkeringat, dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar, gelisah dan perubahan suasana hati, mulut kering dan warna muka berubah. 3. Heroin atau putau merupakan golongan narkotika semi-sintetis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimia melalui 4 tahapan, sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih, sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabu-abuan. Street heroin. Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat daripada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat, rushing sensation, 30-60 menit, 60 detik. Diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati, euforia, ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya. Denyut nadi melambat, tekanan darah menurun, otot-otot menjadi lemas atau rileks, diafragma mata atau pupil mengecil, mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan diri, membentuk dunia sendiri, tidak bersahabat, penyimpangan perilaku, berbohong, menipu, mencuri, kriminal. Ketergantungan dapat terjadi dalam beberapa hari. Efek samping timbul kesulitan dorongan seksual, kesulitan membuang hajat besar, jantung berdebar-debar, kemerahan dan gatal di sekitar hidung,
Timbul gangguan kebiasaan tidur. Jika sudah toleransi, semakin mudah depresi dan marah, sedangkan efek euforia semakin ringan atau singkat. Ganja atau kanabis berasal dari tanaman Cannabis sativa dan Cannabis indica. Pada tanaman ini tergantung 3 zat utama, yaitu tetrahidrokannabinol, cannabinol, dan cannabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok dengan penggunaan pipa rokok. Denyut jantung atau nadi lebih cepat, mulut dan tenggorokan kering, merasa lebih santai, banyak bicara dan bergembira, sulit mengingat sesuatu kejadian, kesulitan kinerja yang membutuhkan konsentrasi, reaksi yang cepat dan koordinasi, kadang-kadang menjadi agresif bahkan kekerasan. Bila mana pemakaian dihentikan, dapat diikuti dengan sakit kepala, mual yang berkepanjangan, rasa letih atau capek. Gangguan kebiasaan tidur, sensitif atau gelisah, berkeringat, berfantasi, selera makan bertambah. 5. LSD atau lysergic acid atau acid trips, termasuk sebagai golongan halusinogen, membuat khayalan yang bisa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar 1/4 perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian dan berakhir setelah 8-12 jam. Timbul rasa yang disebut tripping, yaitu seperti halusinasi tempat, warna, dan waktu. Biasanya halusinasi ini digabung menjadi satu hingga timbul obsesi terhadap yang dirasakan dan ingin hanyut di dalamnya. Menjadi sangat indah atau bahkan menyeramkan dan lama-kelamaan membuat perasaan khawatir yang berlebihan, paranoid. Denyut jantung dan tekanan darah meningkat, diafragma mata melebar dan demam, disorientasi, depresi, pusing, panik, dan rasa takut berlebihan, flashback mengingat masa lalu. Selama beberapa minggu atau bulan kemudian, gangguan persepsi seperti merasa kurus atau kehilangan berat badan. 6. Kokain mempunyai 2 bentuk, yakni bentuk asam kokain hidroklorida dan bentuk basa freebase. Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan berasa pahit. Nama jalanan kadang disebut coke, happy dust, snow, Charlie, serepet, salju, putih. Disalahgunakan dengan cara menghirup, yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar, kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut coco puff. Menghirup kokain berisiko luka dan di sekitar lubang hidung bagian dalam. Menimbulkan keriangan, kegembiraan yang berlebihan, ekstasi, hasutan, agitasi, kegelisahan, kewaspadaan, dan dorongan seks. Penggunaan jangka panjang mengurangi berat badan, timbul masalah kulit, kejang-kejang, kesulitan bernafas, sering mengeluarkan dahak atau lendir. Merokok kokain merusak paru-paru, memperlambat pencernaan dan menutupi selera makan. Paranoid, merasa seperti ada kutu yang merambat di atas kulit. Gangguan penglihatan, kebingungan, bicara seperti menelan. 7. Amfetamin. Nama generik atau turunan amfetamin adalah pseudoepinefrin yang pertama kali disintetis pada tahun 1887 dan dipasarkan tahun 1932 sebagai pengurangan sumbatan hidung. Berupa bubuk warna putih dan keabu-abuan. Ada 2 jenis amfetamin, yaitu MDMA, methyl
metamfetamin, dikenal dengan nama ekstasi. Nama lain fantasy place. Metamfetamin bekerja lebih lama dibanding MDMA, dapat mencapai 12 jam. Dan efek halusinasinya lebih kuat. Nama lainnya sabu, SS, ice. Cara penggunaan dalam bentuk pil diminum, dalam bentuk kristal dibakar dengan menggunakan kertas aluminium foil dan asapnya dihisap melalui hidung, atau dibakar dengan memakai botol kaca yang dirancang khusus atau bong. Dalam bentuk kristal yang dilarutkan dapat juga melalui suntikan ke dalam pembuluh darah. Jantung terasa sangat berdebar-debar, suhu badan naik atau demam, tidak bisa tidur, merasa sangat bergembira, menimbulkan hasutan, banyak bicara, menjadi lebih berani atau agresif, kehilangan nafsu makan, mulut kering dan merasa haus, berkeringat, tekanan darah meningkat, mual dan merasa sakit, sakit kepala, pusing, tremor atau gemetaran, timbul rasa letih, takut dan depresi dalam beberapa hari, gigi rapuh, gusi menyusut karena kekurangan kalsium. 8. Sedatif hipnotik atau benzodiazepin atau BDZ. Sedatif obat penenang dan hipnotikum obat tidur. Nama jalanan BDZ antara lain BK, Lexo, MG, Rohib, Dum. Cara pemakaian BDZ dapat diminum, disuntikan intravena, dan melalui dubur. Ada yang minum BDZ mencapai lebih dari 30 tablet sekaligus. Dosis mematikan atau letal tidak diketahui dengan pasti. Bila BDZ dicampur dengan zat lain seperti alkohol, putau bisa berakibat fatal karena menekan sistem pusat pernafasan. Umumnya dokter memberi obat ini untuk mengatasi kecemasan atau panik serta pengaruh tidur sebagai efek utamanya, misalnya alprazolam, Xanax, Alfiz. Akan mengurangi pengendalian diri dan pengambilan keputusan, menjadi sangat acuh atau tidak peduli, dan bila disuntikan akan menambah risiko terinfeksi HIV/AIDS dan hepatitis B dan C akibat pemakaian jarum bersama. Obat tidur, hipnotikum, terutama golongan barbiturat dapat disalahgunakan, misalnya sekonal. Terjadi gangguan konsentrasi dan keterampilan yang berkepanjangan, menghilangkan kekhawatiran dan ketegangan, perilaku aneh atau menunjukkan tanda kebingungan proses berpikir, nampak bahagia dan santai, bicara seperti sambil menelan, jalan sempoyongan, tidak bisa memberi pendapat dengan baik. 9. Alkohol merupakan satu zat yang paling sering disalahgunakan manusia. Alkohol diperoleh atas peragian atau fermentasi madu, gula, sari buah, atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15%, tetapi dengan proses penyulingan dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi, bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit setelah diserap. Alkohol atau etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah, orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya, orang tersebut menjadi depresi. Dikenal 3 golongan minuman beralkohol, yaitu A. Kadar etanol 1-5%, bir. Golongan B. Kadar etanol 5%-20%, minuman anggur atau wine. Dan golongan C. Kadar etanol 20%-45%, whisky, vodka, TKW, Mansion House, Johnny Walker atau Kamput. Pada umumnya alkohol akan menghilangkan perasaan yang menghambat atau merintangi, merasa lebih tegar, berhubungan secara sosial, merasa senang dan banyak tertawa, menimbulkan kebingungan, tidak mampu berjalan. 10. Inhalansia atau solvent adalah uap bahan yang
mudah menguap yang dihirup. Contohnya aerosol, aibon, isi korek api gas, cairan untuk dry cleaning, thinner, uap bensin. Umumnya digunakan anak di bawah umur atau golongan kurang mampu atau anak jalanan. Penggunaan menahun taulen yang terdapat pada lem dapat menimbulkan kerusakan fungsi kecerdasan otak. Pada mulanya merasa sedikit terangsang, dapat menghilangkan pengendalian diri atau fungsi hambatan. Bernafas menjadi lambat atau sulit, tidak mampu membuat keputusan, terlihat mabuk dan jalan sempoyongan, mual, batuk dan bersin-bersin. Kehilangan nafsu makan, halusinasi, perilaku menjadi agresif atau berani, atau bahkan kekerasan. Bisa terjadi henti jantung. Pemakaian yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan syaraf otak menetap, keletihan otot, gangguan irama jantung, radang selaput mata, kerusakan hati dan ginjal, gangguan pada darah dan sumsum tulang. Terjadi kemerahan yang menetap di sekitar hidung dan tenggorokan. Dapat terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian, diantaranya karena jatuh, kebakar, tenggelam, yang umumnya akibat intoksikasi atau keracunan, dan sering sendirian. Batintoksikasi atau keracunan dan sering sendirian. Bab 3 penutup. Simpulan, nafza adalah zat yang mempengaruhi sistem tubuh, terutama sistem saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan fungsi sosial. Jenis zat yang diklarifikasikan sebagai nafza cukup beragam. Alkohol hanya salah satunya. Barangkali Anda pernah dengar istilah sabu, ganja, morfin, atau ekstasi, atau yang non-obat seperti ganja, opium, tembakau sintetis, gorila. Bahkan di sekitar kita terdapat aroma lem merek tertentu dan aroma bensin. Selain dapat memberikan sensasi fly, tenang, atau mungkin bergairah sampai taraf halusinatif, zat-zat nafza yang disalahgunakan ini mengakibatkan kecanduan. Jadi kita sebagai umat Islam dilarang untuk memakai nafza, karena nafza sangat menantang dengan agama Islam, dan nafza juga diharamkan di agama Islam. Baik, sekian presentasi saya tentang kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.